Ku teringat pada janjimu ku terikat. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kilat khusus. Dateng langsung ditakoni. Koyok kendang teko tabuh muni. Saya berperan sebagai kendang. Oke, siap. Tadi sepertinya tidak meminta penjelasan tentang ruang rindu, tapi penjelasan tentang rindu dan cinta. Kok rindu dulu baru cinta, bukan cinta dulu baru rindu gitu ya. Kita untuk bisa menjawab itu, kita perlu bisa membedakan apa itu cinta, apa itu rindu. Oke, kalau disuruh didefinisikan, belum ngomong rindu, cinta aja udah masalah tuh. Coba definisikan cinta, setengah mati. Ada peribahasa di Cina itu mengatakan, tanyakan 1000 orang arti cinta dan Anda akan mendapatkan 1000 jawaban yang benar semua. Artinya tidak mudah mendefinisikan. Tapi kita bisa mencari maknanya dengan cara yang lain. Caranya gini, cinta itu sering dipakai buat apa? Kita lihat ciri-cirinya gimana. Mungkin kita nggak bisa mendefinisikannya dengan mudah, tapi kita lihat kata cinta sering dipakai di mana. Biasanya agen dengan agen, benda dengan benda, orang dengan bendanya, atau orang dengan orang lain, atau kucing kan ya makhluk dengan pemiliknya, orang tua dengan anaknya. Itu cinta yang berbeda-beda, tapi bisa dikatakan itu semua cinta, kan gitu. Kalau rindu biasa dipakai di mana? Saya merindukan kebahagiaan, bisa nggak? Saya merindukan pacarku, bisa nggak? Artinya gini, ke agen bisa, ke keadaan bisa, tidak harus selalu agen. Artinya bahwa makna rindu itu lebih luas daripada makna cinta. Dan kita bisa melihat gini, ada sesuatu yang punya perilaku kerinduan tanpa pernah bisa menyatakan kecintaan. Salah satu contoh, Anda pernah menanam pohon enggak? Pernah menanam pohon pot di dalam rumah. Pot di dalam pot, pohonnya kecil di dalam rumah. Di luar rumah selalu ya. Coba Anda taruh di dalam rumah. Dia akan miring menuju jendela. Kenapa? Karena dia mencari cahaya matahari. Kalau terjemahannya biologi, dia pengen fotosintesis. Ya. Kalau saya ngomong gini, dia merindukan cahaya, betul atau tidak? Pohon pun merindukan cahaya lah. Kalau saya ngomong manusia merindukan cahaya, benar atau enggak? Pada cahaya yang berbeda. Nah, ketika kita melihat pohon merindukan cahaya, kita mudah melihatnya karena cahaya yang dirindukan oleh pohon enggak kelihatan. Kita paham cahaya yang mana. Kan enggak kelihatan juga. Ini penuh cahaya tapi Anda enggak kelihatan. Justru karena penuh cahayanya, semua ada justru enggak kelihatan. Kalau yang ada hijau justru kelihatan. Ini anehnya. Ini paradoksnya. Justru ketika lengkap, justru enggak kelihatan. Mejiku hibiniu, kalau jadiin satu, jadinya putih. Ya ini yang kita pakai untuk ngelihat ini kan. Ya bening ya enggak kita lihat. Cuman ketika dia memantul kepada sebuah benda, yang bendanya itu hanya memantulkan cahaya hijau kembali, kita baru kelihatan, tiangnya warnanya hijau. Artinya keberadaan itu ada karena ketidaklengkapan. Justru karena kalau lengkap enggak kelihatan. Oke, tadi ngomong cahaya. Karena dia makhluknya dalam tanda petik lebih rendah daripada manusia. Saya enggak merendahkan pohon. Cuman gini aja, kita bisa mendefinisikan pohon enggak bisa mendefinisikan kita. Artinya kita yang lebih dewasa daripada pohon. Sehingga kita bisa melihat cahaya yang dirindukannya. Betul enggak? Oke. Kalau tanya pohon sendiri, kamu rindu sama apa? Dia enggak tahu. Dia hanya berperilaku seperti itu. Oke. Manusia
juga merindukan cahaya. Tapi seperti pohon yang tidak bisa melihat cahaya yang dirindukannya, manusia juga tidak bisa melihat cahaya yang dirindukannya. Yang dia bisa adalah merasakan pendaran, yang dia merasakan adalah potongan-potongan cahaya yang kemudian dianggap sebagai cahaya, kemudian dia sebut sebagai cinta. Coba kalau kamu ngerayu pacar, salah satu kalimatnya, kamu bersinar wajahnya, kamu bersinar matanya. Kenapa? Apakah itu hanya sebuah kata rayuan? Enggak, itu datang dari kesadaran bawah sadar bahwa memang itu yang sepertinya ditangkap. Artinya cahaya yang kamu cari itu saat itu sedang memendar melewati orang itu. Dan kemudian kamu memahami bahwa ini yang kucari nih, kamu ketarik ke situ. Jadi kamu kemudian memberi kosakata pada kejadian itu, namanya adalah cinta. Tanpa kerinduan, nggak akan ada yang namanya cinta. Karena kamu tidak merindukan apapun. Kalau kamu nggak merindukan apapun, nggak akan memperhatikan apapun. Bahkan seperti pohon yang tidak tahu apa yang dia dirindukan, tapi berperilaku seperti merindukan cahaya. Manusia tidak paham apa yang dia rindukan. Sehingga kerinduan-kerinduan kecil yang termanifestasi dia sebut sebagai cinta. Kadang-kadang beda loh. Orang tua sama anak cinta atau kasih sayang? Sama aja tuh. Tapi ada bedanya, tapi kita nggak bisa jelaskan bedanya gimana. Ya cinta ya kasih sayang. Kamu sama duit cinta atau enggak? Cinta. Kasih sayang? Hah? Kalau kasih sayang sama duit nggak mungkin dipakai. Tak lus-lus neng omah, tak gosok, tak setrika, baru gue di figura. Beda lah. Kamu yang cinta adalah memiliki uangnya, bukan cinta uangnya. Yang mencinta adalah memiliki. Kasih sayangnya adalah kamu kasih sayang sama dirimu. Dengan uang kamu bisa mengasihi dirimu lebih. Paham? Karena dengan uang kamu mengasihi dirimu, tak spa hari ini bisa. Aku pengen HP yang ini bisa. Artinya kamu mengasihi dirimu sendiri. Jembatannya adalah uang. Karena uang yang dipakai oleh society saat ini. Kumpulan manusia saat ini yang dipakai adalah uang. Jadi urutannya begitu. Kenapa cinta itu datang dari kerinduan? Saya selalu menyebutnya gini. Kerinduan itu justru respon dari sih. Sih itu apa lagi sih? Kan gitu, sih itu apa lagi sih? Gini. Kita seperti tidak punya kata untuk gabungan dari Magico Hibinio. Apa kosakata gabungan dari Magico Hibinio? Putih, bukan. Kalau putih itu ya putih, tapi bukan Magico Hibinio. Tapi kalau gabungan itu semua apa kosakatanya? Nggak ada. Ya bening, ya apa bening? Ya bukan warna atau bening itu. Padahal dia komposisi warna. Nah kemudian kalau dia pecah hijau, kita jadi ada kosakata hijau. Pecah jadi biru, kosakata biru. Padahal warna itu jumlahnya berapa? Jutaan. Macam-macam, ada navy blue, ada grey, hijau pete, sky grey, segala macam. Wah kayak banget. Kalau misalnya kode RGB aja udah 16 juta kalau nggak salah. Artinya kosakata warna segitu banyak, tapi kita cuma punya sedikit untuk mengekspresikannya. Seh itu juga kayak gitu. Seh itu karena gabungan dari semua cinta yang pernah kita rasakan, yang mungkin untuk kita alami. Kita nggak punya kosakatanya. Cuman kalau dia manifestasi kecil jadi orang ke orang jadi cinta. Kepemilikan apa namanya? Cinta sama barang. Kamu nggak mau sakit apa? Cinta sama wadakmu sendiri. Ya, saya berani ngomong gini. Tidak ada kata kerja di dunia ini yang tidak didasari oleh sih. Karena sepemahaman saya, karena cintanya kepada Nur Muhammad, Tuhan menciptakan jagat raya. Artinya pada setiap sudut jagat raya, itu pasti ada yang namanya sih. Pasti ada yang namanya cinta. Nggak cukup cinta kosakatanya untuk ngomong sih. Makanya saya pakai kosakata yang berbeda. Sih itu saya ambil kosakata Jawa aja.
Susah soalnya kosakatanya. Kita manusia itu sangat terbatas dengan kosakata. Padahal kalau tidak diberi kosakata, susah menceritakannya, susah membahasnya nih kalau nggak ada kosakatanya. Makanya tadi seh. Jadi seh itu yang kamu rasakan sebagai cinta, itu hanya sebagian kecil dari seh yang mungkin terjadi. Seperti ini polanya. Kita ngomong pola ya, ini ngomong ilmu hikmah sedikit. Polanya. Kamu pernah duduk di kursi sofa misalnya. Saya tanya, apakah Anda tahu bahwa ada jutaan kursi di dunia? Tahu ya? Tapi kapan Anda merasakan semua kursi di dunia? Cuman satu sofa itu, sehingga Anda bisa ngomong, saya duduk di sofa suka. Oke? Dan gini, analoginya gini, ketika Anda duduk di sofa harus ada yang namanya ruang. Untuk ada benda, harus ada yang namanya ruang. Tanpa ada benda, tidak ada yang namanya ruang. Nah, begitu juga dengan namanya cinta, seh itu tadi. Untuk semua kata kerja, seperti sofa, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang namanya seh. Semua yang bergerak, semua yang punya inisiatif, semua kata kerja di dunia, ini dasarnya dari seh. Seperti semua benda membutuhkan ruang, semua kata kerja membutuhkan seh. Mohon maaf kalau sepertinya ruwet karena kita nggak punya kosakatanya untuk menerjemahkan konsep itu. Makanya saya ngomong kata kerja. Maksud saya action, semua pergerakan, semua energi yang bergerak itu butuh seh. Itu ruangnya dari energi yang bergerak. Seperti kalau benda selalu butuh yang namanya ruang. Sorry ya, apa jenis saya bolak-balik gini ini karena kosakatanya sangat terbatas. Ini bahasa Inggris pun nggak bisa tepat mencari kosakatanya. Entah bahasa Arab kudune iso luwih landhep itu. Kosakata Arab paling banyak soalnya dan pengembangannya iso luar biasa. Saya tidak pernah menemukan kata yang tepat untuk bisa menerjemahkan ini, tapi semoga teman-teman paham kalau nggak digali lebih. Itulah sebabnya kenapa cinta datang dari rindu, seperti hijau datang dari Magic Hibinium. Angel ngomongnya pokoknya Magic Hibinium jadi satu itu tadi. Gitu ya. Semakin lama Anda memahami cinta, kerinduan Anda akan semakin terpenuhi. Semakin luas Anda merasakan cinta. Karena cinta ada eskalasinya. Ketika Anda kecil, cintanya sama diri sendiri, cinta sama mainan. Gede dikit, cinta sama orang lain. Saya cinta sama kamu. Mau gak jadi pacarku? Walaupun itu baru kenalan. Karena sebenarnya cinta sama dirinya sendiri. Karena ketika ditolak, ya gak jadi cinta sama dia. Mau ditolak. Ini cinta kepada orang lain beneran. Artinya dia sudah cintanya melebar dari dirinya sendiri. Dari wadaknya sendiri ketika punya anak. Anda bahkan mau memberikan hidup Anda demi anak Anda. Kenapa? Karena cintanya udah melebar ke situ. Ciri-cirinya cintamu sudah melebar adalah ketika yang dicolek di luar Anda tapi Anda yang marah. Anak Anda dikeplak karo tanggane sing nesu sapa? Wong dudu Anda. Tapi kalau tetangga Anda dikeplak sama tetangga yang lain Anda marah seperti itu? Enggak ya, bukan diri kok. Tapi ada yang diri lebih tinggi lagi. Dimana kalau siapapun yang dikeplak dirinya akan merasa sakit. Itu yang diharapkan di Islam. Anggaplah kaummu seperti dirimu sendiri. Ketika dia disakiti, kamu juga merasa sakit. Itu bukan konsep akal, itu konsep cinta. Kalau dirimu sudah seluas itu, ada yang lapar, kamu merasa dirimu lapar. Nggak perlu ayat menolong orang lain, nggak perlu ayat sedekah, nggak perlu ada janji surga, janji balasan. Kalau kakimu luka, langsung kamu plester, langsung kamu kasih obat merah tanpa perintah wahyu dari langit, betul nggak? Karena apa? Karena itu dirimu sendiri. Ketika dirimu sudah luasnya segitu, nggak perlu lagi kata-kata cinta. Karena kamu akan merawat orang lain seperti kamu merawat dirimu sendiri. Kudune ya kudune. Pemimpin semakin tinggi, itu dirinya semakin luas. Pemimpin yang dirinya sudah satu bangsa, tidak mungkin bisa makan kalau tahu rakyatnya kelaparan. Karena apa? Karena yang lapar dirinya, bukan rakyatku. Kalau dia ngomong rakyatku, pasti bukan dirinya.
sorry apa kita tahun politik ya wegah aku ngomong politik tapi yo piye ada pemimpin tidak ada pemimpin itu bukan urusan politik ya itu urusan kenyataan karena harus ada pemimpin. Nah tidak ada pemimpin tidak akan ada satu apa namanya tolak ukur dalam tanda petik. Gampangnya kalau tolak ukurnya rusak ya mohon maaf lah yang diukur ya rusak meterannya wes salah kok apalagi semua untuk mengukur semuanya jadi selip kan gitu. Itu ekspresi dari itu tadi antara cinta sama rindu penjelasannya seperti itu. Teringat lara janjimu ku terikat.